Shalom, selamat hari Minggu bagi pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari Minggu ini saya berada di Gereja Kristen Immanuel GKIM Jemaat Kanaan Kopo Bandung yang akan melayani pada hari Minggu ini tanggal 31 Oktober tahun 2021. Pelayanan dilaksanakan bersama-sama dengan Sinode Gereja Kristen Immanuel GKIM. Selamat beribadah. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang baik, yang senantiasa memelihara kita hari lepas hari. Hingga saat ini kita masih diizinkan untuk dapat beribadah dari rumah kita masing-masing. Saudara sekalian, mari kita mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kembali kami boleh beribadah. Kami bersyukur atas pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan saat ini Tuhan, ketika kami bisa kembali berada di tempat ini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena semua itu juga adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang kami perlukan, sehingga kami masih bisa menjalani aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Bahkan hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami melalui ibadah ini. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati setiap jaringan internet di rumah masing-masing, supaya setiap kami bisa beribadah dengan baik dan lancar, dan kami boleh memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dan kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, di dalam anugerahnya, Dia telah dan akan terus memberkati kita dengan limpah. Sekaligus memampukan kita juga menjadi saluran berkat-Nya. Bukan sebuah kebetulan kalau kita berada di tengah-tengah negara Indonesia ini. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara, kita di Indonesia bukan karena dalam pembuangan, kita juga bukan karena sebuah kebetulan. Oleh karena itu, patutlah kita terus berjuang agar hidup kita boleh menjadi saluran berkat-Nya. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan penguraiannya yang hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Gunawan, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatmu. Saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan pencerahan di dalam hati kami masing-masing untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi umat Kristiani dan juga pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama. Hari ini, di dalam rangka reformasi gereja, saya akan menyampaikan tema peranan gereja dalam mewujudkan keadilan sosial. Tujuannya adalah supaya kita semua bersama-sama merenungkan apa yang sudah saudara dan saya lakukan sebagai gereja, sebagai orang Kristen di negara Indonesia yang berasaskan keadilan sosial ini. Saudara sekalian, ketika kita membaca kehidupan dari tokoh Johannes Calvin, saudara sekalian, dia adalah tokoh reformasi gereja kedua setelah Martin Luther. Maka kita akan menemukan catatan perjuangan Calvin yang begitu luar biasa di tengah-tengah kondisi gereja, di tengah-tengah kondisi negara kota Jenewa yang kacau. Calvin bukan hanya menghadapi masalah filosofis teologis, tetapi juga praksis, yaitu berbagai macam permasalahan kehidupan sosial yang aktual dan juga nyata. Dan kita tahu hasil perjuangannya bukan hanya sekedar menjadi reformator gereja terbesar, tetapi perjuangannya juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan umat manusia. Bukan hanya sejarah, tapi juga hukum, seni, ekonomi, literatur, filsafat, politik, ilmu pengetahuan, dunia usaha, musik, pengobatan, jurnalis, dan lain sebagainya. Dan salah satu yang paling konkret saudara sekalian kita tahu adalah ketika John Calvin berhasil mengubah negara kota Jenewa yang kacau menjadi salah satu tempat yang disebut sebagai paling sempurna di dunia ini. Saudara, satu pertanyaan utama Calvin ketika dia memulai perjuangannya mewujudkan keadilan sosial di negara kotanya adalah mengapa realitas masyarakat berbeda dari idealisme sosial Kristen. Padahal di sana ada gereja, maksudnya adalah orang Kristen hadir di sana. Dan jawaban yang Calvin temukan adalah bahwa gereja yang seharusnya paling pertama bergerak di garis terdepan dalam melawan kekacauan dan ketidakadilan. Tetapi justru di dalam gereja sendiri terdapat kekacauan dan ketidakadilan. Saudara, apakah Calvin lalu menjadi pesimis dengan kondisi yang ada? Tentu saja tidak. Di dalam kondisi seperti itulah ia menetapkan prioritas utama panggilan hidupnya dengan semboyan yang sangat kita kenal, yaitu gereja direformasi dan selalu mereformasi. Jadi reformasi yang Calvin lakukan bukan hanya secara spiritual di dalam gereja, tetapi juga secara sosial di luar gereja. Saudara sekalian, kepedulian sosial seperti itulah yang sejak awal sebenarnya diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri dan para rasul dan menjadi jiwa dari gereja, jiwa dari orang Kristen mula-mula. Seperti yang dicatat oleh Dr. Lukas dalam kedua kitab yang dia tulis, yaitu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Saudara, sedikit berbeda penekanan dengan catatan penulis kitab-kitab Injil lainnya. Maka di dalam Injil Lukas kita tahu bahwa Tuhan Yesus ditampilkan sebagai sosok atau pribadi yang peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Mari kita lihat beberapa contoh di antaranya. Salah satu contoh yang paling tepat dan dramatis adalah Zakheus, yang kisahnya kita kenal sejak sekolah minggu. Kisah ini hanya ada di dalam catatan Injil Lukas. Dia disisihkan, dia diabaikan. Mengapa? Wajar saja karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, mencekik ekonomi orang-orang sebangsanya demi menyenangkan penjajah Romawi dan demi kemakmurannya sendiri. Ditambah lagi sekian banyak hal yang dianggap negatif lainnya. Tapi saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus begitu peduli dengan Zakheus yang terabaikan dan disisihkan tersebut. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, kita tahu ada terlontar kalimat yang begitu luar biasa dari Zakheus, yaitu Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang lain, akan kukembalikan 4 kali lipat. Contoh-contoh kepedulian sosial lainnya dari Tuhan Yesus adalah ketika dia membangkitkan seorang anak muda di Nain. Saudara sekalian, Tuhan Yesus begitu peduli dengan janda yang hanya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan ketika anaknya itu meninggal. Di dalam bagian lain, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga dicatat memerintahkan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Saat menegur misalnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat atas kemunafikan mereka, kita tahu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ingat sedekah kepada orang-orang miskin. Saat mengajar murid-muridnya supaya tidak perlu khawatir akan hidup mereka sehari-hari, Tuhan Yesus mengatakan, ingat tetap sedekah kepada orang-orang miskin. Lalu saat mengajar seorang pemimpin muda yang kaya, yang mencari keselamatan namun sangat terikat dengan kekayaannya itu, Tuhan Yesus berkata kepadanya, ingat sedekah kepada orang miskin. Kita tahu juga ada 2 perumpamaan yang begitu luar biasa, begitu indah diceritakan oleh Tuhan Yesus, juga tentang kepedulian sosial. Juga dua-duanya ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, serta perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, saya tidak menceritakan kedua perumpamaan ini karena keterbatasan waktu, dan juga saya percaya saudara tentunya sudah sangat mengenal kedua perumpamaan ini. Inti pengajaran dari kedua perumpamaan ini adalah bahwa Injil atau kabar baik yang menjadi misi dari Tuhan Yesus bukan kata-kata semata, tetapi juga karya nyata. Satu contoh terakhir tentang kepedulian sosial Tuhan Yesus yang menjadi nas utama dalam khotbah hari ini, yang merupakan panggilan awal dan sekaligus kesimpulan akhir pelayanan dari Tuhan Yesus. Menurut catatan Injil Lukas, saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19 dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Indonesia masa kini. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia sudah melantik aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan dan kesembuhan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas dan memberitakan datangnya saat Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Saudara sekalian, pernyataan yang kita baca tadi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah melantik, atau di dalam terjemahan yang lebih umum, Ia telah mengurapi aku. Itu merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati saat pembaptisan Tuhan Yesus. Pengurapan atau pelantikan itu adalah bukti statusnya sebagai Mesias yang diutus Allah. Dan saudara sekalian, Lukas yang tadi dibacakan sebenarnya adalah kutipan dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2 yang dikombinasikan oleh penulis Injil Lukas dengan Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Melalui 2 kutipan dari kitab Yesaya ini yang di dalamnya terdapat 3 kali kata aku, penulis Injil Lukas ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh merupakan penggenapan dari nubuat perjanjian lama yang berulang-ulang terhadap Sang Mesias yang akan datang, yang sekian lama dinanti-nantikan, bukan hanya oleh bangsa Israel, tetapi Sang Mesias datang bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Saudara sekalian, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Lukas menggunakan teks Yesaya yang dikutipnya ini, karena kita bisa melihat di sana Lukas ingin menekankan adanya dimensi sosial dari Sang Mesias. Di dalam konteks aslinya, Yesaya 61 adalah bagian dari berita tentang pemulihan politik bangsa Israel. Namun Lukas sengaja mengurangi nuansa politis dari bagian ini untuk mempertegas aspek spiritualnya. Kutipan ini juga dikombinasikan dengan Yesaya 58
untuk menunjukkan bahwa pemulihan yang dilakukan oleh Sang Mesias bahkan bukan hanya berdimensi spiritual saja, tapi lebih luas dan holistik, yaitu memiliki dimensi sosial. Saudara, setelah pelantikan atau pengurapan saat pembaptisan Tuhan Yesus tersebut, maka Tuhan Yesus memulai pelayanannya sebagai pribadi yang begitu peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangannya. Itu sebabnya kemudian kita tahu bahwa ketika Yohanes Pembaptis terguncang imannya saat dia berada di dalam penjara dan dia merasa dibiarkan, diabaikan, ditelantarkan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ketika ditanya, apakah betul engkau adalah Mesias yang akan datang? Maka Tuhan Yesus hanya memberikan satu jawaban sederhana terhadap keabsahan statusnya, yaitu apa? Katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lalu saat kita membaca buku kedua dari catatan Dr. Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul, maka kita menemukan nada dasar yang sama dalam pelayanan para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula, yaitu hati yang memiliki kepedulian sosial seperti Tuhan Yesus. Saudara, kitab Kisah Para Rasul memulai catatannya dengan mengatakan bahwa para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula memulai pelayanannya setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, khususnya di hari Pentakosta. Frasa dipenuhi Roh Kudus ini merupakan penekanan yang menarik sekali, karena kalau kita bandingkan dengan nas yang kita baca tadi, Lukas pasal 4, maka penulis Injil Lukas ingin menunjukkan adanya rangkaian karya Roh Kudus yang sama, bukan hanya di dalam diri Tuhan Yesus, tetapi juga murid-muridnya. Itu sebabnya kemudian kita dapat melihat dimensi sosial yang begitu kental dalam pelayanan Tuhan Yesus juga ada di dalam diri para muridnya. Orang Kristen, gereja mula-mula, menggunakan harta milik mereka untuk membantu sesama yang miskin. Itulah yang mereka lakukan dan juga mereka beritakan. Injil sebagai kabar baik yang utuh, bukan hanya berdimensi spiritual, tapi juga berdimensi sosial. Saudara sekalian, konsep Injil yang utuh ini, itulah yang ditegaskan juga di dalam Galatia pasal 2 ayat ke-10. Ketika Rasul Paulus dan juga Barnabas bertemu dengan 3 rasul utama di kota Yerusalem, ada Rasul Yakobus, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes, maka dicatat di sana bahwa ketiga rasul utama ini hanya meminta satu hal, yaitu supaya Rasul Paulus dan juga Barnabas memberi perhatian bagi orang miskin dan kekurangan. Rasul Paulus di dalam terjemahan LAI, Bahasa Indonesia Masa Kini, mengatakan, memang itu yang selama ini sungguh-sungguh saya lakukan. Itulah yang sungguh-sungguh Rasul Paulus lakukan. Lalu bagaimana dengan Barnabas? Tidak perlu dilakukan lagi karena di dalam catatan kehidupan gereja mula-mula yang sudah disinggung tadi, ada satu nama yang disebut sebagai orang yang paling pertama peduli atau care dengan orang-orang di sekitarnya, yaitu Barnabas yang menjual ladang miliknya lalu meletakkannya di depan kaki para rasul. Saudara, di dalam catatan-catatan kitab Kisah Para Rasul terhadap kisah Rasul Paulus dan juga Barnabas, kita temukan kembali keterkaitan yang begitu erat antara dipenuhi Roh Kudus dengan kepedulian sosial. Jadi Rasul Paulus yang mempunyai kepedulian sosial adalah orang yang dicatat dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga Barnabas yang mempunyai kepedulian sosial adalah orang yang juga dicatat dipenuhi Roh Kudus. Saudara, satu ayat lain yang saya ingin kutip dari kitab Kisah Para Rasul adalah ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya ke-6 tentang pemilihan 7 diaken untuk melayani orang-orang miskin. Salah satu syarat penting di sana adalah apa? Dipenuhi Roh Kudus.
Jadi saudara sekalian, dari seluruh pembahasan di atas dengan mudah kita bisa menyimpulkan satu hal, yaitu di dalam catatan kitab Injil Lukas, anak Allah yang diurapi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya selama inkarnasi di dunia ini adalah pribadi yang begitu peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Demikian pula catatan kitab Kisah Para Rasul. Maka para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari mereka juga merupakan pribadi-pribadi yang begitu peduli dengan keadaan orang-orang di sekitar mereka. Selanjutnya, saudara sekalian, ketika kita melihat catatan gereja selanjutnya, di abad-abad selanjutnya kita melihat orang-orang Kristen tetap konsisten mewujudkan kesejatian iman dan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari melalui kehidupan yang peduli dengan keadaan orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang Kristen sekali lagi berada pada garis terdepan di dalam membantu para janda, yatim piatu, membangun rumah sakit, menyediakan bantuan bagi korban bencana, mendirikan balai pengobatan, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, peranan gereja, peranan orang-orang Kristen dalam mewujudkan keadilan sosial memang mengalami berbagai pasang naik dan juga pasang surut. Salah satu titik pasang naik tertinggi adalah melalui gerakan reformasi gereja. Yang saya katakan tadi, saudara sekalian, 4 tahun lalu 2017 kita peringati sebagai ulang tahun ke-500. Saudara, hal yang jarang diketahui dari gerakan reformasi gereja ini adalah bahwa gerakan ini, saudara sekalian, tidak hanya bicara tentang pengajaran dan doktrin, bukan hanya bicara tentang gospel atau Injil keselamatan, bukan hanya bicara tentang grace and glory atau anugerah dan kemuliaan Allah, tetapi satu hal lagi juga adalah apa? Bicara tentang good, tentang perbuatan-perbuatan baik yang nyata, yaitu menolong sesama yang membutuhkan. Saudara sekalian, tokoh reformasi gereja. Tadi saya sudah sebutkan Martin Luther, saya sudah sebutkan John Calvin, ada satu lagi yang bernama Zwingli dari Swiss. Saudara sekalian, dia bukan hanya mendirikan sekolah teologi bagi para rohaniwan, tetapi sejarah juga mencatat ia mendesak dewan kota setempat untuk mengubah beberapa biara menjadi panti asuhan. Nah, saudara sekalian, kembali kepada Calvin. Inilah lembaga, saudara sekalian, yang didirikan oleh Calvin, seperti yang ada di tampilan di depan kita ini. Saudara sekalian, lembaga ini secara khusus bergerak untuk menolong sesama yang membutuhkan. Orang-orang miskin, orang-orang menderita, anak-anak yatim piatu, para lanjut usia, orang-orang yang tersisihkan, maafkan juga para wanita tunasusila dan sebagainya. Saudara sekalian, pertolongan bagi sesama yang dilakukan oleh Calvin ini diikuti oleh orang-orang yang juga bersama-sama membantu perjuangan dari Calvin melalui lembaga ini. Dan itulah yang menjadi tiang kesejahteraan masyarakat di negara kota Jenewa. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga negara kota Jenewa disebut sebagai tempat yang paling sempurna layaknya di surga. Sudah ada banyak catatan sejarah lainnya atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di zaman modern ini yang tidak mungkin diungkapkan satu demi satu oleh karena waktu yang begitu terbatas. Tapi yang pasti adalah orang-orang Kristen menjadi komunitas yang begitu peduli bagi sesamanya, orang-orang di sekitarnya. Karena sama seperti namanya Kristen, yaitu peniru Kristus. Maka saudara sekalian, seperti yang dikatakan juga oleh Calvin, tidak ada hal yang di dalamnya seorang Kristen mencerminkan atau meniru Tuhan Yesus lebih nyata selain berbuat baik terhadap sesama. Perbuatan baik terhadap sesama, saudara sekalian, memang begitu luas. Beberapa contoh konkret, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 25. Dan yang dengan sangat menarik, saudara sekalian, digambarkan dalam lukisan ini. Apa saja? Memberi makan kepada orang lapar, memberi minum kepada orang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, mengunjungi orang sakit, mengunjungi tahanan.
Ada satu tambahan di dalam lukisan tersebut, saudara sekalian, yang ditempatkan di tengah-tengah oleh pelukisnya, yaitu menguburkan orang yang meninggal dunia. Ini adalah satu perbuatan baik terhadap sesama yang sangat ditekankan di abad pertengahan. Dan tentunya juga perlu berulang-ulang kembali ditekankan di masa kini, khususnya di masa pandemi ini. Saudara, hal lain yang sangat menarik dari lukisan ini adalah bahwa Tuhan Yesus bukan hanya hadir, saudara sekalian, di dalam gambar keempat atau yang di tengah. Tetapi saudara sekalian, Tuhan Yesus hadir melihat semua perbuatan baik dari orang Kristen. Saudara, di abad ini, secara khusus saat ini dan di sini, apakah Tuhan Yesus juga melihat hal yang sama di dalam diri saudara dan saya? Kekonsistenan untuk tetap mewujudkan kesejatian iman dan hidup yang dipenuhi Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, melalui kepedulian terhadap keadaan sosial orang-orang di sekitar kita. Saudara sekalian, akhirnya sebagai penutup, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, saudara sekalian, khususnya di masa pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Apakah reformasi hanya ada di dalam gereja? Bagaimana dengan reformasi di luar gereja, yaitu reformasi sosial? Pertanyaan ini patut menjadi perenungan bagi gereja-gereja masa kini. Bukan hanya bagi para pemimpinnya, tetapi juga bagi kita semua, seluruh anggota jemaat yang ada. Seandainya Calvin hidup pada hari ini, ia pasti masih seperti yang dahulu, tetap konsisten melakukan reformasi spiritual dan reformasi sosial. Kiranya demikian pula dengan saudara dan juga saya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan mampukan tolong kami, supaya anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi hidup kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan tadi, jadikan kami saluran berkat, supaya mereka boleh mengenal ya Tuhan, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan melanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah diuraikan bagi kami. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, supaya setiap kami boleh mengerti bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh menjadi berkat buat keluarga kami, buat orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan juga buat bangsa kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu memberkati bangsa ini melalui doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan wakil menteri. Tuhan memberkati mereka semua di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami tahu ya Tuhan, situasi COVID ini membuat tugas mereka menjadi lebih berat. Beban mereka semakin bertambah. Tuhan kiranya memberikan kepada mereka kekuatan, hikmat yang ekstra, supaya mereka bisa mengatasi situasi saat ini, situasi bangsa negara ini Tuhan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap masyarakat di tengah-tengah negara ini Tuhan, supaya setiap kami juga boleh bersama-sama mendukung program-program pemerintah yang mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Karena itu kalau Tuhan sudah memberikan pemerintah negara kami pada saat ini, biarlah kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh mendukung apa yang ditentukan oleh pemerintahan negara kami ya Tuhan, supaya setiap kami juga bisa bersama-sama membawa negara ini ya Tuhan semakin baik dari hari ke hari. Kami berdoa saat ini juga untuk secara khusus untuk Menteri Agama ya Tuhan, di tengah-tengah banyaknya tantangan terorisme dan juga tantangan yang ada ya Tuhan, kami sungguh berdoa Tuhan memberikan hikmat, memberikan juga keadilan ya Tuhan bagi Menteri Agama kami ya Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan dia juga bisa mengatasi masalah-masalah yang ada, radikalisme, terorisme ya Tuhan, dan berbagai masalah yang lain di dalam kehidupan beragama di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga saat ini menyerahkan untuk proses percepatan vaksinasi
Tuhan juga memberkati sejumlah vaksin yang dibutuhkan untuk bangsa kami, supaya dengan percepatan vaksinasi ini, negara kami juga boleh semakin membaik di dalam menghadapi COVID yang ada. Terima kasih ya Bapak. Dan di akhir dari doa-doa kami pada saat ini, kami bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan yang sudah melayani pada hari Minggu ini Sinode Gereja Kristen Immanuel. Dan saat ini kami bersama dengan Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Immanuel, Bapak Pendeta Dedi Prasetyo, dan juga bersama dengan Pendeta James Patimahu yang adalah pendeta jemaat dari Gereja Kristen Immanuel Jemaat Kanaan Kopo Bandung, serta pelayan firman Evangelis Gunawan yang adalah Sekretaris Umum dari Sinode Gereja Kristen Immanuel, dan juga liturgis dan pelayan pujian dan doa yang sudah melayani pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari. Pandemi COVID-19 masih melanda negara kita, melanda dunia. Oleh karena itu, mari kita tetap jaga protokol kesehatan secara ketat. 5M kita lakukan, selalu menggunakan masker dengan benar, serta mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, dan juga mari kita menjaga jarak dengan orang lain, serta mari kita menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, doa. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan agar negara kita terhindar, bahkan semua persoalan pandemi COVID-19 dapat diselesaikan. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama yang selalu mendukung kami untuk selalu mengunjungi website kami, YouTube kami, dan juga Instagram kami. Like, share, dan komen saudara-saudara menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan pelayanan dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengingatkan bagi saudara-saudara, ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.